Tanaman Euphorbia adalah salah satu jenis tumbuhan berbunga terbesar yang memiliki 2.420 spesies. Jenis bunga dari jenis ini banyak yang memiliki peran penting bagi manusia. Fungsi penting tersebut diantaranya adalah sebagai tanaman hias, obat-obatan, dan juga gulma. Orang Afrika menggunakan tumbuhan ini untuk kandang ternak. Di Meksiko, tumbuhan dari jenis Euphorbia digunakan sebagai bahan pembuat lilin, pelumas, dan kertas waterproofing, teman-teman. Oke teman-teman, tanaman dan bunga itu memiliki manfaat yang berbeda-beda teman-teman, sesuai negara masing-masing. Kalau tanaman herbal ya seperti jahe, kunyit itu juga bisa buat pengobatan. Sedangkan seperti bunga-bunga itu juga bisa loh teman-teman, buat parfum juga. Dan seperti tadi teman-teman, Euphorbia yaitu orang Afrika menggunakan kandang ternak. Terus di Meksiko mereka membuatnya untuk lilin teman-teman. Iya, jadi setiap negara memiliki manfaat yang berbeda-beda teman-teman. Malah bagus perbedaan teman-teman, karena kita bisa melihat setiap negara manfaat tanaman hias terus bunga-bunga itu untuk apa. Jadi kita lebih tahu banyak tentang ilmu teman-teman. Ya, that's a great. Genus ini juga sering disebut spurge. Euphorbia memiliki getah susu. Ya teman-teman, jadi kalau kita sedang memperbanyak atau mengembangkan tanaman ini dengan cara dipotong bagian batangnya teman-teman, nah itu kan biasanya mengeluarkan seperti warna putih, yaitu getah susu teman-teman. Terus ada juga ya, kalau tanaman zigzag itu kan juga teman-teman, tanaman zigzag kalau kita potong bagian batangnya itu juga mengeluarkan getah susu teman-teman. Jenis tanaman Euphorbia dari jenis ini bervariasi, mulai dari tumbuhan yang tumbuh merayap herbal, datar, sekulen, semak, dan juga pohon teman-teman. Euphorbia memiliki satu bunga betina, terdiri dari satu struktur reproduksi betina, yaitu putik serta dikelilingi oleh banyak bunga jantan dari masing-masing satu benang. Genus ini mempunyai struktur bunga yang unik teman-teman, yaitu terdiri dari branch daun yang berwarna mencolok seperti warna kuning, merah, ungu, coklat, atau hijau dengan kecil. Genus ini memiliki banyak spesies yang terkenal karena bunganya yang aneh, dedaunan tampan, atau bentuk tanamannya sendiri yang aneh. Spesies dari Euphorbia yang berupa tanaman herba sangat cocok untuk taman batu.
tanah campuran atau naturalizing. Spesies yang berbentuk cocok untuk taman tropis kering dan beriklim sedang. Getah susu Euphorbia dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan ketidaknyamanan parah jika tertelan. Iya teman-teman, tanaman ini itu kalau musim kering terkadang aku tidak menyirami, ya karena memang benar-benar benar-benar tahan banting teman-teman. Jadi walaupun tidak ada air itu bisa hidup teman-teman. Mungkin mereka menyimpannya terus di dalam batang teman-teman, kemudian jadi getah susu. Ya mungkin itu teman-teman, karena menurut pengalamanku ketika aku tanam di outdoor, aku menyiraminya itu hanya 2 minggu satu kali, bahkan 1 bulan sekali teman-teman. Tetapi juga masih hidup teman-teman. Tetapi ya jangan lupa harus disirami teman-teman. Alangkah baiknya setiap hari juga tidak apa-apa, kan mereka juga makhluk hidup teman-teman. Ini juga sama seperti tanaman lidah mertua, terus apalagi ya, tanaman kaktus, terus lidah buaya. Mereka kan juga tanaman anti banting. Jadi walaupun 1 minggu 2 minggu tidak disirami teman-teman, itu nggak apa-apa, that's no problem. Ya mereka bisa masih hidup teman-teman. Tanaman ini cocok banget teman-teman ditanam di bagian yang daerah yang kering atau yang panas teman-teman, karena menurutku kalau ditanam yang di bagian daerah panas itu benar-benar membuat seperti suasana jadi taman teman-teman. Iya, karena daunnya atau batangnya ini ketika tumbuh itu melebar teman-teman, dan cocok banget untuk dijadikan mungkin pagar rumah atau seperti yang di depan rumahku teman-teman. Ini kan juga bagus untuk dekorasi pagar, terus ada bunganya juga teman-teman, dan itu sangat bagus ketika kita memandangnya. Terus bagus juga teman-teman yang tadi seperti ditanam di bagian yang daerah kering. Jadi kalau kita melihat seperti taman bunga, wow, that's a good idea. Itu benar-benar ide yang sangat bagus loh teman-teman, dan kalian di rumah bisa mencobanya sendiri teman-teman. Tanaman Euphorbia, bunga Euphorbia ini juga ada loh teman-teman nama lainnya, yaitu mahkota duri. Ya, that's right. Mahkota duri adalah salah satu tanaman hias yang kerap dijumpai sebagai dekorasi di halaman rumah. Tanaman ini mudah dikenali karena memiliki bunga dengan warna yang cantik. Namun batangnya dipenuhi duri teman-teman. Ya teman-teman, kalau aku lihat di browsing atau di internet, nah itu bunga Euphorbia ini macam-macam teman-teman. Kalau di rumah aku punyanya hanya yang ini teman-teman, yang putih campur kekuningan. Tetapi ada juga loh teman-teman jenisnya yang lain, ada yang bunganya berwarna merah, terus ada juga loh teman-teman yang berwarna pink dan yang lain-lain. Terus ada juga loh teman-teman yang warnanya seperti blueberry, mungkin seperti ungu-ungu itu warnanya. Wow, that's so wonderful, I love it. Terus ini juga ada teman-teman, dan ini tuh uniknya batangnya itu ada duri, ya seperti mawar. Ini benar-benar hampir mirip teman-teman. Terus kalau potnya itu besar, otomatis seperti daun, batang, bunga itu juga besar loh teman-teman. Euphorbia sebenarnya mudah tumbuh, dirawat baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Sekarang kita bahas teman-teman kelebihan ketika tanaman ini ditanam di depan rumah teman-teman atau di rumah. Euphorbia memiliki bunga dalam rangkaian warna merah atau kuning. Beberapa varietas baru memiliki bunga dengan ukuran lebih besar.
Dalam kondisi pertumbuhan yang baik, bunga euphorbia akan mekar sepanjang tahun. Pastikan tanaman euphorbia Anda memperoleh banyak sinar matahari langsung. Setidaknya 3 hingga 4 jam sehari teman-teman. Ya teman-teman, tanaman ini itu memang benar-benar tanaman anti bandeng. Jadi ditempatkan di outdoor itu malah suka loh teman-teman, dan malah bagus, malah justru malah teman-teman, ada bunganya teman-teman. Letakkan tanaman euphorbia di dekat jendela yang paling banyak terpapar sinar matahari. Pindahkan tanaman keluar ruangan ketika cuaca panas. Tanaman ini tidak menyukai perubahan suhu tiba-tiba yang terlihat dari bunga minimnya bunga. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena bunga euphorbia itu beradaptasi dengan lingkungan barunya. Terus bunga euphorbia akan kembali mekar teman-teman. Terus tanaman ini mudah dirawat teman-teman. Tanaman sukulen berduri ini sangat mudah dirawat, baik di dalam ruangan maupun di halaman atau pekarangan rumah, asalkan memperoleh banyak sinar matahari dan ditanam di tanah yang drainase baik, maka euphorbia akan tumbuh dengan baik pula. Sirami tanaman ini ketika bagian teratas tanah pada pot atau di pengarangan kering saat disentuh teman-teman. Cara mengetahuinya, tusukkan sumpit atau tongkat sedikit ke dalam tanah dan lihatlah apa tanah yang menempel kering teman-teman. Iya, jadi ini tips kepada teman-teman, kalau kita ingin mengetahui tanah kita di dalam pot itu kering atau tidak, itu cukup tempelkan jari kita ke tanah teman-teman. Kalau basah itu berarti keadaannya tanah di dalam pot itu masih basah teman-teman. Tetapi kalau kering, yaitu berarti harus disirami teman-teman, karena sudah kering tanahnya. Dan sangat mudah sekali teman-teman. Sirami tanaman euphorbia secara menyeluruh dan biarkan kelebihan air mengalir ke bawah melalui lubang-lubang drainase pada pot. Kosongkan piring alas pot setelahnya, sehingga akar tanaman tidak lembab dan membusuk. Selain di outdoor, tanaman ini juga bisa ditempatkan di indoor loh teman-teman. Tumbuh dengan baik di dalam ruangan. Tanaman yang bunganya mekar sepanjang tahun ini tumbuh dengan baik di dalam ruangan sebagai tanaman hias indoor. Oke teman-teman, kita sudah membahas tentang tanaman euphorbia atau bunga mahkota duri teman-teman. Semoga bermanfaat videonya, dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channelku, minta supportnya teman-teman dengan cara like and subscribe. So, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. See you, bye, stay healthy.